Siapa nih yang sedang berusaha untuk lulus PPPK tahap 2 kali ini? Temani belajar bersama Rana Bidan. Soal-soal yang akan kita bahas di sini memang sudah memuat ya dari kisi-kisi yang ada baik untuk bidan terampil ataupun bidan ahli. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan lulus PPPK tahap gimana teman-teman buat kamu yang suka nontonin video Rana Bidan, ini saatnya kamu download ebook soal latihan PPPK by Rana Bidan. Downloadnya di link ya Rana Bidan, nanti akan diarahkan ke Baino, nanti kamu pilih berapa yang mau kamu beli dan nanti kamu isi beberapa bagian data dan jangan lupa checklist, lalu akan diarahkan untuk pembelian. Pembelian ini bisa dilakukan di LinkedIn dan nanti kamu akan mendapatkan ebook 90 soal lengkap dengan pembahasan yang dijelaskan dengan super detail dan kamu gak akan rugi untuk ini. Baik teman-teman, kita soal nomor 1. Apa yang dianjurkan bidan terhadap keluhan ibu tersebut? Seorang perempuan usia 45 tahun mengaku haid sudah tidak teratur sejak 1 tahun yang lalu. Ia juga mengeluh merasakan nyeri saat berhubungan seksual. Nah, kita analisis berarti ibu ini ada di fase pramenopause ya. Haidnya sudah tidak teratur dan sudah muncul gejala mengenai penurunan estrogen di mana adanya nyeri pada saat berhubungan seksual. Nah, jadi ini merupakan hal yang normal karena adanya penurunan hormon itu. Jadi apa yang kita jelaskan? Apakah A menghindari berhubungan seksual? Tentu tidak. Apakah B menganjurkan untuk tetap menjaga personal hygiene? Tidak berhubungan ya. C menghindari makanan tinggi serat, bukan. Rendah lemak juga bukan. Nah, yang jelas yang E menggunakan pelumas. Untuk soal-soal seperti ini kita harus tepat pada anjuran terhadap masalahnya ya teman-teman. Masalahnya yaitu adanya nyeri. Jadi solusinya juga harus sesuai masalah yang ada. Oke, sudah paham teman-teman? Kita lanjut ke nomor 2. Apa fungsi dari makanan tersebut? Seorang perempuan usia 50 tahun disarankan bidan untuk makan makanan yang mengandung fitoestrogen. Apakah A untuk pemenuhan nutrisi usia lansia, B untuk membuat tetap bugar saat usia lansia, C untuk memperlambat proses menopause, D untuk menunjang kesehatan tulang lansia, E untuk mengatasi gejala yang muncul karena penurunan estrogen. Nah, untuk jawaban ini pastinya yang E. Untuk makanan fitoestrogen itu contohnya apa teman-teman? Ya, makanan yang kaya akan kedelai seperti itu, kacang-kacangan ya. Hal itu mudah untuk ditemukan di wilayah kita sehingga itu bisa kita sarankan lansia terutama yang sudah masuk masa pramenopause untuk mengkonsumsi makanan tinggi fitoestrogen. Lanjut ke nomor 3. Apa pendidikan kesehatan yang dapat bidan berikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Seorang perempuan usia 50 tahun datang ke TPMB mengeluh sudah tidak haid sejak 1 tahun yang lalu. Ibu tidak nyaman dengan kondisi badannya yang selalu terasa panas saat malam hari. Oke, apakah yang A menghindari konsumsi gula berlebih, B menganjurkan untuk tetap menjaga personal hygiene, C menggunakan kipas di dalam rumah, D mengkonsumsi makanan rendah lemak, dan E menggunakan pakaian tipis. Oke, kita analisa dulu ini mengapa ibu ini kalau sudah tidak haid sejak 1 tahun yang lalu, artinya ibu sudah menopause. Menopause ya. Ibu tidak nyaman karena selalu panas. Panas itu ada karena apa? Karena penurunan estrogen sehingga membuat vasomotor. Ini adalah gejala vasomotor pada pembuluh darah. Jadi penurunan estrogen ini membuat hipotalamus itu seakan-akan badan kita itu panas gitu. Suhu tubuh kita itu meningkat. Nah, sehingga hipotalamus itu memerintahkan gitu untuk pembuluh darah melakukan vasodilatasi. Itulah mengapa kita
kita, pada fase ini, ibu-ibu itu merasakan lebih berkeringat ya kan, karena, pembuluh darahnya melebar tadi. Juga panasnya tidak hilang-hilang, terus panas, karena tubuh tubuh kita itu mendeteksi sebagai hal yang abnormal seperti itu, karena kan penurunan estrogen tadi. Sehingga hal ini memang sudah merupakan gejala yang normal gitu, meskipun yang tidak normal, maksudnya gejala yang memang akan dialami ketika terjadinya penurunan estrogen yang pada menopause, seperti itu. Jadi apa yang kita sarankan? Apakah A, terkait konsumsi gula? Tentu tidak, karena ini tidak ada kaitannya dengan nutrisi. B, menjaga personal hygiene bisa, tapi tidak langsung mengatasi masalah. Dan C, menggunakan kipas di rumah, oke. D, mengkonsumsi makanan rendah lemak, tidak ya, tidak ada kaitannya dengan makanan, kecuali makanan yang mengandung fitoestrogen tadi. Atau E, menggunakan pakaian tipis. Nah, opsi C dan E ini mirip ya, karena dapat mengatasi masalah panas tadi. Namun sejatinya teman-teman, kalau kita terasa panas terus-menerus, itu kita lebih nyaman yang mana? Apakah menggunakan pakaian tipis sudah mengatasi panas? Ataukah menggunakan kipas sudah bisa mengatasi panas? Nah, tentunya kita harus bisa mengkondisikan hal itu. Misal kita sudah di rumah gitu kan, bisa menggunakan kipas di dalam rumah. Jadi kan itu bisa menurunkan perasaan kita panas gitu. Jadi itu lebih mendinginkan tubuh kita. Pakaian tipis juga bisa, tapi itu kurang kurang membuat kita merasakan sejuk seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Sudah jelas ya teman-teman, soal ini juga cukup sering masuk ya untuk kalian perhatikan. Oke, nomor 4. Apakah diagnosa untuk kasus tersebut? Seorang perempuan usia 48 tahun mengeluh haid tidak teratur selama 6 bulan terakhir, panas pada pagi dan malam hari. Jadi diagnosanya apakah A, pramenopause, B, perimenopause, C, menopause, D, senium, E, pasca menopause. Mana teman-teman? Nah, teman-teman, untuk kita ketahui, ini tuh mirip-mirip ya, tapi maknanya berbeda. Jadi jika kita buat tangga ya seperti ini, beberapa fase menopause itu terlihat seperti tangga. Nah, di sini ada namanya pramenopause ya. Bentar, menopause. Di sini perimenopause. Pause di sini menopause ya. Dan di sini ada pasca menopause. Ini tangga-tangga ini memudahkan kalian menghafal ya teman-teman ya. Nah, jadi pra, peri, meno, pasca, dan senium. Ini semacam tingkatan. Jadi apa yang disebut pramenopause itu masa sebelum berhenti haid gitu ya. Maksudnya di sini kayak ibu masih haidnya tidak teratur gitu. Haid tidak teratur, masih misalnya dalam 2 bulan haidnya sekali atau dalam 3 bulan 1 kali haidnya, itu kan tidak teratur. Jadi itu masih masuk ke masa premenopause, selama dia masih haid itu masih masuk ke pramenopause. Nah, kemudian perimenopause itu apa? Yaitu 6 bulan, 6 bulan sudah tidak haid. Tidak haid lagi ya, itu disebut perimenopause. Kalau menopause itu 1 tahun tidak haid. Tidak haid ya. Kalau pasca menopause itu kurang dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun tidak haid lagi. Sedangkan senium itu 7 tahun ya. 7 tahun tidak haid. Nah, jadi ketika ini, semuanya ini namanya masa apa?
Dari pra ke senium itu disebut klimakterium. Nah, jadi kita sesuaikan pertanyaan diagnosa ini. Kalau dia tidak teratur selama 6 bulan, itu artinya masih menopause. Oke ya teman-teman ya, ini bisa kalian screenshot ya atau kalian catat ulang jika tidak jelas tulisannya. Nah, lanjut kita ke nomor 5. Apakah diagnosa untuk kasus ibu? Ibu sudah tidak haid selama 6 bulan, panas pagi dan malam hari. Sudah tidak haid selama 6 bulan berarti perimenopause. Oke teman-teman, sudah jelas? Untuk soal ibu pada masa klimakterium itu lebih banyak diagnosa dan KIE. Jadi kalian lebih pahami kembali ya yang tadi, tangga-tangga untuk menjawab soalnya. Next kita akan bahas kembali video tentang masa klimakterium. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.